Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kembali kita ada di hari yang baru, kesempatan pagi hari ini untuk kita bersama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang waspada terhadap kemunafikan. Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saudaraku. Firman Tuhan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita belajar tentang kemunafikan ini. Kemunafikan ini, firman Tuhan berkata seperti ragi. Itu yang pertama, poin yang pertama, saudaraku. Berbicara tentang ragi ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena ragi ini selain membuat adonan mengembang, fungsi ragi ini itu dapat mengempukkan atau dapat mematangkan adonan itu supaya dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti tentunya, saudaraku. Itulah sebabnya Rasul Paulus memakai istilah ragi ini untuk melambangkan dosa. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8, dan juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 9, saudaraku, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kemunafikan juga seperti ragi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ragi atau kemunafikan ini pada mulanya itu, saudaraku, adalah sesuatu yang sangat kecil. Tetapi prosesnya ini dia akan bertumbuh dengan cepat dan secara diam dia ketika bertumbuh, saudaraku, kemunafikan itu akan mempengaruhi atau akan menjangkiti seluruh keberadaan seseorang. Sehingga, saudaraku, kemunafikan itu dia akan bekerja dalam diri seseorang sama seperti ragi tadi. Dia bekerja di dalam adonan sehingga keduanya sifatnya pada prinsipnya akan mengembang, sehingga akhirnya watak seseorang itu akan memburuk dengan cepat, saudaraku. Sehingga, saudaraku, yang perlu kita perhatikan, kita perlu menjauhkan diri, saudaraku, dari kemunafikan. Kita harus menghindari, saudaraku, untuk cicipan yang pertama ini dari ragi itu. Karena sekali kita mulai berpura-pura atau sekali kita berdusta, prosesnya akan berkelanjutan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dia akan dengan cepat makin lama makin memperburuk karakter kita, makin memperburuk kemunafikan kita. Sekali kita berdusta, sekali kita berpura-pura, itu akan ada dusta kedua kali. Ketika kita berdusta kedua kali, akan ada dusta ketiga kali, dan terus menerus seperti itu. Dan ini yang akan membentuk watak kita, saudara, membentuk karakter kita. Sehingga tidak heran ada beberapa orang, bahkan orang Kristen sekalipun, atau mungkin hamba Tuhan sekalipun, yang namanya dusta, kebohongan, atau bicara berpura-pura ini bukan sesuatu yang langka, sudah menjadi semacam gaya hidup di dalam kehidupannya. Karena memang ragi ini sudah menyebar di dalam kehidupannya. Dia sudah mempengaruhi seluruh keberadaan hidupnya.
Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun rutin di dalam aktivitas rohani, rutin di dalam kegiatan gereja, aktif di dalam gereja, tetapi saudaraku, dia sudah terkontaminasi oleh ragi ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, Thomas Jefferson pernah menulis, saudaraku, dia berkata, dia yang membiarkan dirinya berbohong sekali akan lebih mudah melakukannya untuk kedua kali. Itulah ragi yang akan terus berkembang dan akhirnya merusak kemurnian hati kita. Jadi saudaraku, ketika seseorang melakukan sekali, nah hal ini akan diulang-ulang terus-menerus. Dan perlu kita waspadai Bapak Ibu. Karena jangan sampai kita belum berubah kita menutup mata. Jangan sampai kita sudah ada di pembaringan terakhir dan kita belum menanggalkan kemunafikan ini. Sebab itu, mari kesempatan ini kita tanggalkan apa yang mengikat kita. Ragi yang mempengaruhi kehidupan kita. Ragi kemunafikan ini, saudara. Sehingga yang kedua, kemunafikan ini adalah hal yang bodoh dan sia-sia, saudara. Sehingga di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga pembacaan kita tadi, firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Haleluya. Nah, saudaraku, mengapa terjadi seperti ini? Karena memang tidak ada hal yang benar-benar dapat disembunyikan. Pasti suatu hari kelak semua akan disingkapkan. Baik itu kebenaran maupun dusta, baik itu kebaikan maupun kejahatan, baik itu ketulusan maupun kemunafikan, semuanya akan terungkap. Kalau belum terungkap di bumi ini Bapak Ibu, selama kita masih hidup, maka percayalah ketika kita ada di penghakiman nanti, di hadapan sang pemilik kehidupan kita, pasti semuanya akan terbuka. Semuanya akan disingkapkan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, masihkah kita akan terus-menerus berpura-pura? Atau masihkah kita hidup dalam dusta dan kemunafikan, saudaraku? Karena betapa malunya saudaraku kita ketika Tuhan membuka topeng kita di suatu hari kelak, dan nyata nampak wajah asli kita yang sesungguhnya, yang penuh dengan kemunafikan itu, yang penuh dengan kepura-puraan itu. Jelas saudaraku, Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Mari tetap hidup di dalam integritas, kesucian, ketulusan, dan kemurnian hati. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pemilik kehidupan kita akan mendapat konsekuensi di kemudian hari. Dan hanya ada dua konsekuensi. Yang pertama, jika kita hidup dalam kesucian, hidup dalam ketulusan dan kemurnian hati, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi jika kita hidup dalam kemunafikan, hidup di dalam dusta dan kepura-puraan selama ini, dengan memakai topeng-topeng rohani, maka konsekuensinya kebinasaan untuk selama-lamanya. Mari kita berubah, bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Singkirkan ragi-ragi yang tidak baik, yang Tuhan tidak berkenan.
Kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian, firman Tuhan menjadi harta abadi bagi kita. Selamat pagi, selamat melangkah di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.